Halo teman-teman, hari ini mari kita buka buku cerita tentang seekor kucing oranye kecil yang super imut bernama Kiko. Kiko bukan kucing biasa. Kiko adalah kucing jalanan. Kiko sangat kecil, tubuhnya kurus, dan ia hanya punya satu barang kesayangan, pita merah tua yang melingkari lehernya. Kiko tidak punya rumah. Ia menghabiskan malam di balik tong sampah besar di gang gelap, sendirian. Setiap pagi, Kiko bangun dengan perut yang melilit. Ia sangat lapar. Ia mencoba mengejar tikus gemuk. Tapi ia terlalu lemah, dan tikus itu lari sambil menertawakannya. Ia mencoba meminta ikan dari pedagang pasar, tapi ia hanya diusir. Kiko merasa dunianya kelabu, dingin, dan penuh bau sampah. Di tengah keputusasaan, Kiko meringkuk di pojok gang. Ia berpikir, mungkin aku memang ditakdirkan untuk menghilang di sini. Matanya yang besar mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba, saat Kiko menggaruk-garuk tumpukan kardus basah, matanya menangkap sebuah kilauan. Kilauan emas! Kiko menggeser kardus itu dengan susah payah. Di sana, tersembunyi di lumpur, ada sebuah kunci emas kecil. Kunci itu sangat aneh. Bukan kunci rumah, melainkan kunci dengan hiasan berbentuk hati yang terbuat dari kristal merah muda. Ketika Kiko menyentuh kunci itu, kristal merah muda itu menyala. Cahaya terang menyelimuti Kiko. Gang gelap itu tiba-tiba terasa hangat. Terdengar suara dengungan lembut, seperti lonceng yang terbuat dari gula. Kiko terkejut, tapi rasa lapar mengalahkan rasa takutnya. Kiko mengeong pelan. Seketika, bam! Kiko tidak lagi berada di gang gelap. Ia kini berdiri di atas rumput. Bukan rumput biasa, tapi rumput yang terbuat dari permen karet mint yang kenyal. Langitnya berwarna merah muda, dan awannya adalah gumpalan cotton candy raksasa yang lembut. Mata Kiko membelalak lebar. Ini pulau permen ajaib. Pohon-pohon di sekitarnya adalah pohon lollipop besar dengan batang licorice hitam yang kuat. Sungainya mengalirkan coklat leleh hangat. Bahkan batu-batu di jalanan pun adalah batu hard candy yang berkilauan. Kiko mencium aroma manis yang luar biasa. Perutnya berbunyi gruk-gruk. Ia tidak lagi lapar. Ia merasa gembira. Kiko mulai berlari. Ekornya bergoyang-goyang penuh semangat. Ia menjilati rumput permen karet mint, menggigit sepotong kecil awan cotton candy, dan bahkan mencoba minum sedikit dari sungai coklat. Rasanya luar biasa. Ini adalah surga. Namun, di tengah kesenangan itu, Kiko menyadari sesuatu. Pulau ini sepi. Tidak ada kucing lain, tidak ada anjing, hanya ada dia dan lautan permen. Meow, Kiko memanggil. Hanya ada gema. Saat ia berjalan lebih jauh, ia sampai di sebuah istana besar yang terbuat dari roti jahe. Istana itu terlihat gelap dan suram. Di depan istana, terdapat sebuah patung raksasa. Patung itu adalah monster marshmallow. Monster itu berwarna putih, besar, dan matanya terbuat dari dua kancing coklat yang terlihat marah. Monster marshmallow itu tidak bergerak. Tapi, Kiko merasa ada sesuatu yang salah. Ia melihat ke bawah dan menemukan sebuah papan kayu kecil dengan tulisan, "Pulau permen ini tidak bisa ditinggalkan." Kiko panik. Ia berlari ke tepi pulau. Tapi di sana, ia hanya melihat lautan coklat tanpa akhir. Ia terjebak. Kunci emas itu tidak membawanya ke rumah, melainkan ke penjara manis. Kiko kembali meringkuk. Rasa takutnya lebih besar dari rasa laparnya. Ia merindukan gang yang bau. Asalkan ia bebas. Tiba-tiba, monster marshmallow itu mulai bergerak. Dengan suara gemuruh pelan, ia mengangkat tangan raksasanya yang terbuat dari gula. Kedebuk, Kiko menutup matanya, siap untuk akhir yang buruk. Tapi monster marshmallow itu tidak menyerangnya. Ia hanya meletakkan sesuatu di depan Kiko. Itu adalah sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk hati, sama seperti kunci Kiko. Kiko memberanikan diri. Ia menatap mata kancing coklat monster marshmallow. Kemudian, monster itu mulai mengecil, 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 dan mengecil lagi, hingga berubah menjadi sosok seorang gadis kecil. Gadis itu tersenyum sedih. "Terima kasih, Kiko," katanya dengan suara lembut. "Aku sudah menunggumu."
Gadis itu menjelaskan bahwa dia adalah penjaga Pulau Permen. Tapi karena dia terlalu sering sendirian, kesepian mengubah hatinya menjadi batu. Dan tubuhnya menjadi monster marshmallow. Ia tidak bisa pergi, dan tidak ada yang bisa datang kecuali membawa kunci cinta kunci emas Kiko untuk membebaskannya. Kunci itu, kata gadis itu sambil menunjuk pita merah di leher Kiko. Dulu milikku. Itu adalah liontin kalung ini. Aku memberikannya pada seseorang yang aku sayangi sebelum aku berubah. Aku tahu hanya orang yang paling kesepian dan paling membutuhkan cinta yang bisa membawanya kembali ke sini. Gadis itu memeluk Kiko. Kamu datang karena kamu sendirian, tapi kamu telah membebaskan aku yang juga sendirian. Kiko terkejut. Kunci itu bukan untuk mengambil harta karun, tapi untuk memberi kebebasan. Gadis itu kemudian mengambil kalungnya dan menggabungkannya dengan kunci emas Kiko. ZRAAS, Pulau Permen Ajaib kembali bersinar. Istana Roti Jahe berubah menjadi rumah yang hangat. Dan yang paling penting, sebuah portal terbuka di langit. Cotton Candy. Portal itu, kata gadis itu, akan membawamu kemanapun kamu mau. Kiko, sebagai hadiah, bawalah satu buah permen gummy ajaib ini. Ia akan membuatmu kenyang selama seminggu. Kiko mengeong gembira. Ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan teman. Ia memeluk gadis itu, mengucapkan selamat tinggal, lalu melompat ke portal. Kiko mendarat di taman yang hijau dan indah, jauh dari gang sampah. Kiko tidak lagi sendiri. Ia kini tahu bahwa bahkan di tempat paling gelap sekalipun, kunci untuk menemukan kebahagiaan adalah cinta dan persahabatan. Ia memakan permen guminya, dan dengan hati yang penuh dan perut yang kenyang, Kiko memulai petualangan barunya di dunia yang lebih cerah. Tidak lagi mencari makanan, melainkan mencari teman-teman baru. Sampai jumpa di kisah Kiko selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mencari kunci emas di balik setiap kardus kehidupan. Bye!